Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami dari mahasiswa Universitas Tidar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok pada kegiatan M-Orientering. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 16 orang yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. So, langsung aja, inilah video presentasi dari kami. Saya Cahaya Ramadhani. Di sini saya akan memandu video presentasi kali ini. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Cahaya Ramadhani, kemudian Nabila Hidayati, Temi Ariska, Trisma Lubuk Halidah, Luki Halisah, Risandria Anya, Meilani Syahaan, Rafika Damayanti, Ahmad Syarif Nur Rahman, Dimas Afriza, Raihan Ahmad Zuhair, Dimas Saidka, Dava Maulana F, Dipa Nur Rafi, dan terakhir Rafli Zain dan Farid W. Ardianto. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pekerjaan layak dan terjangkau. Sustainable Development Goals atau yang sering disingkat dengan SDGs merupakan pembangunan berkelanjutan yang akan menstabilkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta menjamin terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam pelaksanaannya, SDGs telah memasuki tahun ke-7 semenjak ditetapkan pada bulan September 2015. Dalam sidang umum PBB yang diikuti oleh 159 kepala negara, SDGs memiliki beberapa tujuan. Salah satunya ialah pekerjaan layak dan terjangkau. Pekerjaan layak atau disebut secara sederhana adalah pekerjaan yang dilakukan atas kemauan sendiri, berupah atau memberikan penghasilan yang cukup untuk membiayai hidup secara layak dan berharkat, serta terjamin dari keamanan dan keselamatan fisik dan psikologis. Berbicara mengenai pekerjaan layak, ini merupakan cerminan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Memiliki pekerjaan tidaklah menjamin seseorang untuk mampu keluar dari cengkraman kemiskinan. Kekurangan peluang kerja yang layak secara terus-menerus, investasi yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi mengarah pada erosi kontrak sosial mendasar yang menjadi landasan masyarakat demokratis. Semua kemajuan harus dibagi bersama. Menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai pusat dari pembuatan kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan. Tidak hanya akan menghasilkan peluang kerja yang layak, namun juga pertumbuhan yang kuat, inklusif, dan dapat membantu. Ini merupakan lingkaran positif yang baik bagi perekonomian maupun bagi masyarakat, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk usia kerja di seluruh dunia yang mencapai sekitar 40 juta per tahun, diperkirakan lebih dari 600 juta pekerjaan baru perlu diciptakan hingga tahun 2030. Kondisi sekitar 780 juta pekerja perempuan dan laki-laki dengan penghasilan kurang dari $2 per hari dan tidak memadai untuk mengangkat diri dari keluarga mereka keluar dari kemiskinan juga perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pekerjaan yang layak. Untuk dapat dikatakan sebagai pekerjaan layak, diharapkan dapat memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, tersedia bagi semua orang yang berusia produktif, jadi tidak termasuk usia anak-anak tanpa kecuali, serta mereka yang memiliki keterbatasan fisik dan tanpa hambatan gender. Semua pekerja terlibat secara sosial, termasuk mereka yang terlibat dalam kegiatan ekonomi informal. Semua pekerja tersalurkan suaranya dan aspirasi mereka melalui sistem dialog sosial yang berharkat secara kemanusiaan. Kondisi yang dikatakan ideal tersebut seharusnya menjadi visi dan komitmen dari semua pemangku kepentingan sehingga dapat diwujudkan dalam kemanusiaan adil dan beradab. Dengan demikian, dengan tercapainya salah satu isi dari SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang
ke-8 yaitu tentang pekerjaan layak dan terjangkau diharapkan dapat mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Sehingga seluruh masyarakat bisa merasakan pekerjaan dan kehidupan yang layak dan terjangkau. Dengan begitu, kita sebagai mahasiswa dapat ikut andil dan mendukung tercapainya tujuan dan target-target dalam SDGs yang berjiwa wirausaha dan juga bersinergi untuk masa depan. Dari hasil diskusi kami telah dijelaskan mengenai pekerjaan layak dan terjangkau. Harapan kedepannya, semoga kemiskinan segera teratasi dan menjadi warga negara yang sejahtera. Dan kita sebagai mahasiswa dapat ikut andil dan mendukung tercapainya tujuan dan target-target dalam SDGs dengan berjiwa wirausaha dan bersinergi untuk masa depan. Sekian dari kami kelompok 8 Surplus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.